Oke guys, hai semuanya, dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya, yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya, kehebatan aliansi Yun saat ini sudah diketahui oleh banyak orang, sehingga mereka berbondong-bondong untuk masuk ke dalam aliansi Yun dengan tujuan untuk berlindung di dalamnya. Moyang dan para prajurit lain sudah berusaha untuk menahan mereka masuk. Namun beberapa di antara mereka, Moyang menyarankan Muyun untuk menemuinya sendiri. Siapakah orang tersebut? Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur filmnya. Sementara itu, Muyun menemui seseorang yang bernama Lin Xiaotian. Dia merupakan mantan pengawas daftar naga yang ada di Kekaisaran Nanyun. Ranah Xiaotian sendiri berada di ranah Nirvana tingkat 3. Melihat seseorang yang pernah ditemuinya, Muyun pun menanyakan keperluannya ke sini. Xiaotian pun mengatakan, jika saat ini kehebatan aliansi Yun sudah tersebar ke berbagai penjuru di Zhongzhou, sehingga dia pun meminta Muyun untuk bergabung dan berlindung di dalamnya. Mendengar hal itu, Muyun pun langsung menjamu Lin Xiaotian karena dirinya tak ikut campur dalam penghapusan keluargamu 3 tahun yang lalu. Setelah dia diterima di aliansi Yun, Xiaotian pun meminta Muyun untuk sekalian menerima temannya yang datang bersamanya. Ya, dia adalah Zhang Zihao yang ingin menjadikan Muyun murid saat di pertandingan antar guru di Kekaisaran Nanyun. Melihat hal itu, Muyun pun menjamu mereka dengan baik sekalian menyiapkan tempat istirahat untuk mereka. 先带2位客卿长老到房间休息。 Tak lama dari itu, Moyang pun datang kepada Muyun dan menceritakan kecurigaan Moyang kepada Xiaotian dan Zhang Zihao. Muyun yang mendengar hal itu pun cukup tenang menanggapi mereka, karena dia berpikir kekuatan mereka saat ini sangat lumayan untuk menambah pertahanan aliansi Yun. Untuk kecurigaan Moyang, Muyunlah yang akan menyelidikinya sendiri. 留着他们有大用处，先考察考察。 Sementara itu, Zhang Zihao dan Xiaotian membicarakan rencana master mereka yang diharuskan mereka untuk bergabung dengan aliansi Yun. Kecurigaan Moyang saat ini mungkin belum ada titik temunya. Namun saat ini mereka harus patuh menjalani rencana dari sang master. Dikarenakan keadaan Zhongzhou sekarang sangat kacau dan menunggu segel iblis terbuka untuk mengetahui rencana selanjutnya. 到时候 主人的计划再次聚集，攻破封印。现如今，中州弥漫在硝烟之下，一滴浮现出水面。 Scene pun berpindah di sekte Sengdan. Di sana Seng Wuyi sangat kesal dengan bola hitam yang Muyun jual terlalu mahal. Namun saudaranya kembali menegaskan, meskipun harga bola tersebut ratusan juta kristal, bola tersebut sangat kuat dan dipercaya bisa mengalahkan ras iblis jika suatu saat nanti mereka muncul kembali di benua Zhongzhou. Dan lagi pil hati murni yang disuling oleh Muyun memiliki efek kuat untuk menghilangkan pengaruh jahat yang ada di dalam seseorang prajurit yang sudah dimasuki oleh hal negatif dari ras iblis. Tetap saja, kebencian yang ada di dalam hati Seng Wuyi menjadikan dirinya sangat ingin membunuh Muyun, sehingga dia pun berencana untuk mengurung aliansi Yun dan menyegel mereka di dalam lorong iblis. Dengan retaknya segel iblis saat ini, ada kemungkinan besar bencana selanjutnya akan datang dalam waktu dekat, sehingga dia pun akan membutuhkan 10 kekuatan utama untuk menyegel lorong tersebut termasuk aliansi Yun. Saat lorong sisi lainnya sudah disegel, dia meminta saudaranya untuk menyegel sisi lainnya yang terdapat aliansi Yun di dalamnya dengan segel permasih hidup mati 10.000 iblis. Dengan tersegelnya mereka, maka dapat dipastikan mereka akan bertarung sampai mati dan rencana mereka akan berhasil di saat itu. 定然能够成功将另一边的封印撤为涅槃境武者前往。妙啊！这暮云必定会前往就行了。
Sementara itu, Muyun yang sedang meningkatkan ranahnya dikhawatirkan oleh Shinya dikarenakan lapisan altar jiwa pertama adalah kondensasi api surgawi ganda. Tentu saja hal itu sangat berbeda dan lebih kuat dari praktisi biasanya, sehingga Muyun memerlukan ratusan juta kristal lagi untuk mampu menembus ke altar jiwa lapisan kedua. Mendengar hal itu, Shin Mengyao akan melakukan apa saja agar Muyun bisa meningkatkan ranah kekuatannya. 咱们继续，相信他。 Di saat yang bersamaan, Muyun yang berada di dalam lautan jiwanya, dirinya ingat jika segel guntur yang diperoleh Muyun terakhir kali masih ada di dalam gulungan Jushan. Tak lama dari itu, gulungan Jushan memberikan Muyun sebuah pedang yang dia namakan pedang jurang hitam. Tak hanya itu saja, dengan melangkahnya Muyun ke lapisan kedua, dirinya memperoleh buku yang berisi tentang 100 formasi di dalamnya. Ya, formasi itu akan sangat berguna dengan hancurnya segel iblis dalam waktu dekat ini. Meskipun Muyun mendapatkan dua harta, tetap saja dirinya merasa rugi dengan miliaran batu kristal yang sudah dia habiskan. 看你黑乎乎的，就给你写名字。这是什么东西？33天摆阵图？我不要你的秘籍，你把灵晶还给我！诛仙图，你个小气鬼！ Setelah peningkatan ranah itu berhasil, Muyun pun memberikan buku 100 formasi pada Shinya untuk dia pelajari. Tak lama dari itu, dia menanyakan keadaan jurang iblis saat ini. Mengyao pun mengatakan, jika saat ini segel jurang iblis sudah terbuka sehingga ras iblis berbondong-bondong telah keluar dari sana. Yang saat ini mereka takutkan bukan hanya Raja Iblis yang keluar, bahkan dengan kalahnya gelombang iblis pertama, hal itu memancing 4 kaisar iblis untuk keluar dan membalaskan dendam kaum mereka. Mendengar hal itu, Muyun pun memperingati mereka untuk siap berperang. 这次灵族来的可不会仅仅是几，没事，命令下去，准备开战吧。 Shin pun berpindah di suatu tempat. Di sana, Raja Iblis baru menekan dan meremehkan rencana gelombang iblis pertama. Karena saat ini, mereka datang di era kekalahan gelombang iblis dengan 31 jenderal dan 115.000 pasukan iblis yang akan menyerang 10 kekuatan utama dari belakang. Sehingga tak ada yang menyadari rencana mereka saat ini. Namun, Longju pun mengatakan, jika saat ini salah satu kekuatan utama sangat berperan penting dalam pertahanan dan kekuatan benua Zhongzhou. Ya, itu adalah aliansi Yun yang memiliki pil hati murni dan bola guntur api hitam yang sangat dahsyat daya ledaknya. Namun, Zizi sangat yakin jika saat ini dirinya akan berhasil membalikan benua Zhongzhou. 据说人类之中有一云盟势力，中州拿下，我黑鸦名字。更有什么黑岩霹雳弹，杀伤力颇大。哼，炼制了清心丹，能够防止魔气感染。打头阵，大军还在后面。哼，骇人听闻罢了，他们不可能反抗的。 Tak lama dari itu, datanglah seorang penjaga divisi penjara kelas 12. Dia diutus untuk mengawasi pertempuran atas nama 4 anggotanya. Karena dia berpikir, jika divisi kelas 6 saja takkan bisa berbuat banyak. Longju yang mendengar hal itu dirinya merasa jika dia terlalu meremehkan divisi kelas 3. Sehingga Longju pun menantangnya untuk mengadu kekuatan. Saat pertarungan akan dimulai, tiba-tiba datanglah Ling Huang, seorang utusan roh yang mengingatkan jika tugas mereka saat ini bukan hanya menduduki benua Zhongzhou, namun mereka juga harus mencari pencuri dan bendera Ling Tian. Jika tidak, mereka akan tahu sendiri akibatnya. Mendengar hal itu, mereka pun segera bergegas untuk melanjutkan penyerangannya. 这里是大人，带不回灵天幡，我们一定要完成，得赶紧出发了。 Shin pun berpindah di lembah Leisen. Di sana tetua Leisen mengatakan jika pasukan roh yang datang kali ini bukan pasukan roh yang kuat, sehingga mereka bisa mengatasinya. Namun, jika sesaat setelah pasukan itu hancur, tiba-tiba datanglah pasukan roh yang lebih kuat, maka mereka tidak akan bisa melawannya. Mendengar hal itu, Lei Ji pun mengusulkan untuk meminta bantuan kekuatan yang lain, karena dia tahu saat ini kekuatan utama di Zhongzhou akan membantu mereka. Namun, Lei Ji sangat yakin dengan satu orang yang pasti akan membantunya. Ya, dia adalah Muyun, seseorang yang mengetuai aliansi Yun dengan kekuatan dan kekayaan yang ada di peringkat utama saat ini. Meskipun dirinya lebih rendah dari 8 kekuatan utama lainnya, namun rencana untuk menghancurkan pasukan roh takkan pernah gagal dibuatnya. Mendengar hal itu, tetua lembah Leisen pun menyuruh Lei Ji untuk pergi meminta bantuan padanya. 谁？
暮云。不知为何，在听到暮云的名字之，或许暮云这个疯狂的家伙，突然感觉，当大家都想着如何抵抗，请求云盟帮助。是。 Sementara itu, Muyun yang ada di dalam Aliansiun sedang membicarakan jika lembah Leisen akan datang dan meminta bantuan padanya. Karena hubungan antara Sekte Darah Bayang dan Aliansiun yang buruk, dirinya akan lebih memilih Aliansiun. Meskipun jika dibandingkan dengan Tanah Suci Chiao yang memiliki pondasi sangat kuat, tetap saja lembah Leisen akan meminta bantuan pada orang lain. Dengan bantuan yang Muyun berikan pada lembah Leisen, dirinya akan meminta satu syarat, yaitu masuk ke dalam kolam guntur yang ada di dalam lembah Leisen. Hal itu akan menjadi tolak ukur dan penambah kekuatan bola guntur apinya saat ini. Benar saja, tak lama dari itu, Lei Ji pun datang ke Aliansiun dengan tujuan untuk meminta bantuan Muyun setelah pasukan roh berhasil mengepung lembah Leisen. Mendengar hal itu, Muyun pun mengatakan jika permintaan Lei Ji akan Muyun bantu dalam peperangannya melawan pasukan roh. Namun, dengan satu syarat, Muyun meminta agar limbah Leisen mengizinkan Muyun untuk memasuki kolam guntur 9 surgawi sekali saja. Scene pun diakhiri dengan Lei Ji yang terkejut mendengar hal itu dari Muyun. 我的要求很简单，内有一雷池，似乎名为9天引雷池，黑山谷击退灵族大军。我要求进入的9天引，其中蕴含的是9天真雷。